Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Putri Aisyah 167244496, Imade Bagus Dani Suara Ceta 167245511, Dafa Ashraf Fauzan 167245595, dan Khonsa Dwi Asila 167242623. Kami ingin mendemonstrasikan serta mempresentasikan hasil dari proyek 2 kami. Nah, pada proyek 1 yang lalu, masalah yang kami ambil yaitu penentuan tarif KRL. Pada proyek 2 ini, yang ingin kami kembangkan dengan subprogram, yaitu dengan menambahkan jalur KRL ini menjadi beberapa cabang, yaitu menjadi 6 cabang. Nah, KRL sendiri yaitu transportasi kereta api dengan tenaga listrik yang biasanya populer di Jabodetabek. Untuk dekomposisi masalahnya, seperti yang sudah terlihat pada layar, yang pertama, inputnya. Nah, inputnya yaitu masukkan jalur yang ingin ditempuh oleh pengguna, antara jalur 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, setelah dimasukkan jalurnya, lalu input stasiun awal dan stasiun tujuan. Sedangkan untuk outputnya, yaitu dalam bentuk tarif KRL, yang untuk jarak kurang dari 25 km, itu tarifnya 3.000, sedangkan untuk jarak yang lebih dari 25 km, tarifnya 3.000, ditambah 1.000 setiap kali 10 km. Selanjutnya ada abstraksi dan pengenalan pola. Dalam permasalahan sistem penentuan tarif KRL ini, sistem hanya berfokus pada jarak yang ditempuh oleh penumpang. Setiap jalur yang berbeda akan dihitung secara terpisah, namun tanpa mempertimbangkan perpindahan antar jalur. Sistem hanya akan menghitung tarif berdasarkan jarak yang ditempuh dalam jalur yang dilalui, dan tarif akan bertambah jika jarak melebihi 25 km sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pengenalan polanya, dalam permasalahan penentuan tarif KRL ini ditemukan pola yaitu tarif 3.000 untuk jarak 25 km pada stasiun awal. Nah, pada jarak awal yang ditempuh. Nah, untuk jika jaraknya melebihi dari 25 km, maka tarif bertambah 1.000 setiap kelipatan 10 km. Tarif ini berlaku pada masing-masing jalur karena kereta rel listrik tidak bisa pindah jalur. Nah, selanjutnya ada dampak dari sistem penentuan tarif KRL ini. Yang pertama itu, dampak positifnya diantaranya adanya kemudahan otomatisasi, efisiensi waktu dan tenaga, serta akurasi tarif yang mengurangi risiko kesalahan perhitungan. Nah, selain itu ada juga dampak negatifnya, diantaranya yaitu ketergantungan pada teknologi, yaitu di mana dikhawatirkan adanya gangguan teknis seperti sistem error atau jaringan offline yang dapat menghambat proses penentuan tarif dan pembayaran. Selain itu, pengguna baru yang belum terbiasa dengan teknologi juga mungkin akan mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem ini. Berikut adalah gambaran rute stasiun yang kami gunakan dalam proyek 2 ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian flowchartnya, di mana salah satu bagian pertama yang akan saya bahas adalah bagian subprogramnya. Subprogram kami digunakan untuk menghitung suatu tarif yang akan dikenakan dari suatu stasiun ke stasiun akhir. Nah, subprogram kami bekerja dengan cara memasukkan stasiun awal dan stasiun akhir, di mana kami akan mengurangi jaraknya untuk mendapatkan suatu hasil akhir. Dan untuk penentuan tarifnya, apabila suatu stasiun berjarak 20 km, 25 km atau lebih, akan dikenakan biaya sebesar Rp3.000, dan untuk setiap 10 km selanjutnya akan dikenakan biaya 1.000 per 10 km sebagai tambahan. Untuk program aslinya, terdapat sebuah array yang mengandung 6 jalur, dikarenakan program kami memiliki sebanyak 6 jalur yang berisi semua stasiun kita dan juga semua jarak-jaraknya. Dan input pertama adalah memasukkan stasiun awal. Untuk flowchartnya, kami akan mengecek apakah itu merupakan jalur 1, jalur 2, atau 3 hingga 6. Untuk setelah itu, apabila jalur sudah ditentukan jalur yang mana, program kami akan menggunakan array tersebut untuk menentukan mana saja yang bisa dijadikan stasiun awal dan stasiun akhir. Dan setelah itu, kita akan menginput stasiun awal dan stasiun akhir. Setelah stasiun awal dan stasiun akhir diinput, maka subprogram dari penghitungan tarif akan digunakan untuk menghasilkan biaya akhirnya. Terima kasih. Pada codingan kami telah menggunakan subprogram yang dimana subprogram hitung tarif ada masukkan jalur, jarak, stasiun awal dan stasiun akhir. Di sini kita akan menentukan stasiun awal dengan menggunakan looping dan menentukan stasiun akhir dengan looping juga. Dan di sini ada kondisi di mana jika tetap min 1 maka akan keluar stasiun tidak valid. Dan apabila hal itu tidak terjadi, maka kita dapat menentukan jarak tempuh dengan menggunakan fungsi apps atau fungsi mutlak. Dan di sini kita akan dan setelah itu kita telah mendapatkan jarak tempuh dan dapat menentukan tarif dengan setiap 25 km pertama itu 3.000, dan apabila telah dikurangi 25 maka dan tetap besar dari 0, maka tarif akan ditambah 1.000 setiap kelipatannya. Dan di sini ada data jalur dan jarak. Ada jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5, dan jalur 6. Pada input kali ini, di sini kita akan menginput jalur awal 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dan jika telah kita menginput, akan menuju ke program. Jika jalur awal sama 1, maka kita akan dimintakan memasukkan stasiun awal dan stasiun akhir sesuai jalur kita. Dan pada
dan hasil dari program ini adalah tarif KRL yang dibayarkan. Dan begitu juga untuk jalur lainnya seperti perhitungan seperti berikut. Terima kasih.